Baik, Bapak Ibu serta peserta didik keluarga besar SMK Negeri 1 Sipoholong. Pada pagi ini saya sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 1 Sipoholong akan memaparkan profil secara menyeluruh mengenai SMK Negeri 1 Sipoholong yang saat ini memasuki tahun ajaran baru. Peserta didik yang saya cintai, salam sehat. Semoga Anda semua diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, diberi kesehatan, diberi kekuatan, melampaui semua kendala-kendala, tantangan, hambatan yang Anda dapat pada saat ini, saat kamu belajar di rumah. Inilah paparan untuk kamu ketahui sesungguhnya seperti apa SMK Negeri 1 Sipoholong itu. SMK Negeri 1 Sipoholong adalah salah satu SMK negeri yang ada di Sumatera Utara, binaan Provinsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, yang notabene dulunya SMK ini adalah asuhan di bawah Departemen Pertanian dan Pemkab Tapanuli Utara semasa Kabupaten Toba Samosir juga masih berada di bawah Kabupaten Tapanuli Utara. Baik, saya sampaikan pertama riwayat singkat mengenai SMK Negeri 1 Sipoholong. SMK Negeri 1 Sipoholong dulunya adalah SPP Snagma yang berdiri pada tahun 61, yang berdomisili di Siaro, Kecamatan Siborong-Borong. Pada tahun 61, SPP Snagma pindah ke Baligi yang berlokasi di daerah Sukosurung, Baligi. SPP Snagma ini dulunya terdiri dari 3 jurusan, yaitu peternakan, pertanian, dan perikanan. Ketiga jurusan ini semua siswanya harus menguasai program studi tersebut. Jurusan peternakan mempunyai praktek dan guru-guru yang berpengalaman di bidangnya, termasuk diantaranya dokter hewan. Lokasi prakteknya pada saat itu adalah di lokasi peternakan Sinur Siborong-Borong. Jadwalnya 2 kali dilaksanakan 1 minggu. Semua siswa belajar di lokasi Sinur Siborong-Borong pada saat praktek. Sekali langsung praktek, dan habis itu ternak babi di Sinur Siborong-Borong menjadi objek sasaran praktek mereka. Juga ada kerbau dan lembu. Lokasi praktek besarnya siswa-siswa berlokasi di daerah Sinur dan juga di Kecamatan Silaeng pada saat itu. Yang kedua, jurusan pertanian, lokasi prakteknya saat itu di daerah Gugur, Kecamatan Tampahan sekarang. Dulu dia Kecamatan Baligi. Di sana ada lokasi yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara bekerjasama dengan Beptam, yaitu lokasi pelatihan perkebunan dan lokasi pembibitan dalam bidang pertanian serta tanaman-tanaman hortikultura lainnya. Yang ketiga, jurusan perikanan, lokasi prakteknya pada saat itu berada di Tarutung di Desa Huta Barat. Nah, jadi ketiga
jurusan itu memegang peranan penting untuk pengembangan SPP Snagma. Dan SPP Snagma tetap di bawah naungan Deptan. Tetapi kalau saat ujian nasional bergabung dengan SPP Snagma Sareh, Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Seiring dengan waktu, maka saat praktek, biaya dan akomodasi ditanggung oleh siswa dan orang tua siswa sendiri. SPP Snagma ini banyak naungan di bawah naungan Departemen Pertanian atau Deptan dan kerjasama dengan Dinas Peternakan Tapanuli Utara, sehingga Kepala SPP Snagma yang berada di Baligi dijabat oleh Kepala Dinas Peternakan, yaitu Bapak Insinyur H. Huta Galung pada saat itu. Dan begitu seterusnya, bila mana ganti Kepala Dinas Peternakan dan ganti pula Kepala Sekolah SPP Snagma. Setelah terjadi otonomi daerah Aceh Tapanuli Utara, salah satu adalah SPP Snagma yang berada di Baligi, yang notabene aset tersebut pada tahun 2006 ditarik dari Baligi ke Kabupaten Tapanuli Utara. Semuanya dipindahkan pada saat itu lokasinya di BLK Silakitab sebelum selesai pembangunan gedung sekolah SPP Snagma yang saat ini berlokasi di Desa Pagar Batu, Kecamatan Sipoholon. Anak-anak kami peserta didik serta orang siswa-siswa perlu juga Bapak Ibu ketahui, pada tahun 2007 Bapak Bupati Torang Lempeng Tubing meresmikan gedung SPP Snagma yang berlokasi di Desa Pagar Batu, Kecamatan Sipoholon, yaitu di Jalan Permonangan, kilometer 5,5. Semua aset beserta siswa dipindahkan dari lokasi BLK Silakitab ke Desa Pagar Batu. Dan pada saat itu kepala sekolah, yaitu Bapak El Panggabean, pernah menjabat Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tapanuli Utara. Setelah Pak Panggabean digantikan Bapak B. Simanjuntak yang juga bekerja saat itu menjadi Kepala Dinas Peternakan. Dan setelah itu digantikan oleh Bapak Pardede sebagai kepala sekolah. Dan mulai pada saat itulah Bapak Pardede mengusahakan untuk mengganti nama SPP Snagma menjadi SMK Negeri 1 Sipoholon dan berafiliasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara. Sehingga sampai pada saat ini, jabatan sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sipoholon adalah jabatan yang diangkat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara. Dan pada tahun 2007, yang menjabat sebagai Kepala Sekolah adalah Bapak Dr. Alim Tampubono. Dan setelah SMK Negeri 1 Sipoholon di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019, Bapak Alim Tampubono digantikan oleh Bapak Dr. Jomnili Persimanjuntak hingga sekarang. Demikianlah riwayat singkat pendirian
atau latar belakang berdirinya SPP Senakma Sipoholon dari Siborong-Borong ke Baligi dan dari Baligi ke Tapanuli Utara menjadi SMK Negeri 1 Sipoholon yang pada saat ini telah mengasuh sekitar 236 siswa mulai dari kelas 10 hingga kelas 12 dan mengasuh 3 prodi atau program keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Sipoholon, yaitu prodi agribisnis ternak unggas. Yang kedua, keperawatan hewan. Dan yang ketiga adalah perbankan dan keuangan mikro. Perlu kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, serta peserta didik semuanya, bahwa SMK Negeri 1 Sipoholon pada tahun ini, setelah proses penerimaan peserta didik baru, kelas 10, yaitu 10A, yang merupakan program keahlian agribisnis ternak unggas, terdiri dari 23 orang. Kelas 10B, yaitu keperawatan hewan, terdiri dari 28 orang. Kelas 10C, yaitu agribisnis, perbankan dan keuangan mikro, terdiri dari 34 orang. Berarti kelas 10 ada 3 rombel yang terdiri dari 3 program keahlian dengan jumlah siswa 85 orang. Kelas 11A yang merupakan program keahlian agribisnis ternak unggas, terdiri dari 22 orang. Kelas 11B yang merupakan program keahlian keperawatan hewan, terdiri dari 28 orang. Kelas 11C yang merupakan program keahlian perbankan dan keuangan mikro, terdiri dari 28 orang. Maka total kelas 11 terdiri dari 78 orang. Kelas 12 itu program keahlian agribisnis ternak unggas, terdiri dari 23 orang. Kelas 12 yang merupakan program keahlian keperawatan hewan, terdiri dari 28 orang. Kelas 12C yang merupakan perbankan dan keuangan mikro, terdiri dari 22 orang. Maka total kelas 12 itu 72 orang. Maka jumlah keseluruhan siswa yang diasuh oleh SMK Negeri 1 Sipoholon yaitu 236 orang. Bapak Ibu serta peserta didik semuanya, SMK Negeri 1 Sipoholon sesuai dengan programnya dan sesuai dengan moto SMK Negeri 1 Sipoholon, SMK bisa dan SMK maju. SMK Negeri 1 Sipoholon selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada peserta didik dengan melaksanakan berbagai program, yaitu proses pembelajaran dengan menggunakan kurikulum K13 revisi, dan juga SMK Negeri 1 Sipoholon yang tahun ini sudah membuka unit produksi yang terdiri dari 5 unit produksi, dan tahun ini akan launching di bawah guru-guru pembimbing dan guru pengasuh yang bertanggung jawab untuk itu, sehingga bisa hasil-hasil produksi dari SMK Negeri 1 Sipoholon punya brand yang diakui secara nasional oleh
masyarakat. Dan itu nanti menjadi konsumsi dan pemasarannya oleh masyarakat. Di antaranya unit produksi pembuatan kompos organik yang tidak dicampur dengan bahan-bahan kimia. Yang kedua, unit produksi tentang pembuatan bakso dan nugget yang berasal dari hasil pengolahan bakso yang bersumber dari ayam yang langsung dihasilkan oleh SMK Negeri 1 Sipolon. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, wirausahawan muda yang mau ingin menggunakan jasa pembuatan bakso di SMK Negeri 1 Sipolon, silakan datang bekerja sama dengan SMK Negeri 1 Sipolon. Yang ketiga, bapak ibu, SMK Negeri 1 Sipolon juga membuka unit produksi penetasan telur ayam, baik telur ayam kampung maupun telur ayam bedaging maupun petelur. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga masyarakat sekitar SMK Negeri 1 Sipolon silakan membawa telur yang mereka punya untuk ditetaskan dengan mesin penetas yang ada di SMK Negeri 1 Sipolon. Unit produksi berikutnya yaitu pembesaran ternak ayam maupun ternak unggas, diantaranya bebek, untuk dibesarkan di SMK Negeri 1 Sipolon. Mulai dari penetasan telur GOC sampai ke pembesaran daging atau ayam potong yang waktunya hanya 28 hari. Itulah unit produksi agribisnis ternak unggas dan keperawatan hewan, sehingga anak-anak setelah lulus nanti dapat menjadi wirausahawan muda dalam bidang pembuatan kompos, dalam bidang pemasaran ayam, penetasan telur, dan juga pemberdayakan talenta-talenta yang ada pada siswa juga untuk pembuatan bakso dan nugget dengan bahan dasar ayam yang kita pelihara di SMK Negeri 1 Sipolon. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta didik semuanya, SMK Negeri Sipolon tentunya memiliki disiplin kerja oleh guru, tata tertib siswa, yang semuanya tentu harus dijalankan secara tegas dan secara rutin oleh semua siswa, semua guru, dan stakeholder yang ada di SMK Negeri 1 Sipolon. Semuanya itu tak lain tak bukan supaya tercapai visi dan misi SMK Negeri 1 Sipolon.